Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh keluarga dong ya, harus ya. Balik mana ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Hidup itu emang kadang kayak Angry Bird lur. Kalau gagal ada aja babi yang ketawa ya. Sesuai requestan kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre drama komedi, yaitu We Are The Nobles tahun 2013. Film asal Meksiko ini terinspirasi dari film jadul tahun 1949 berjudul El Gran Cavalera dan memiliki plot yang hampir sama lur. We Are The Nobles mengisahkan tentang 3 bersaudara dari keluarga super tajir. Namun karena sudah biasa hidup enak, hidup jadi manja dan hobi foya-foya, sang ayah pun membuat skenario agar ketiga anaknya mengerti bagaimana arti hidup yang sesungguhnya. Seperti apakah inspirasi film ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan dari dulurku Muhammad Awan ya. Cak, kalau sampai kiamat utang negara nggak dibayar, nanti yang nanggung dosanya presiden atau seluruh rakyat? Sesungguhnya janganlah kamu mendosa-dosakan orang. Utang negara, utang puasa aja masih belum Anda ganti. Monggo sekejap akan. Llévame al hospital. Herman Nobel adalah seorang CEO perusahaan besar dengan kekayaan yang sangat-sangat melimpah loh jinawi 7 turunan. Istrinya sudah lama meninggal dan dia memiliki 3 orang anak, yaitu Javier, Barbara, dan si bungsu Carlos yang masih di usia kuliah. Tapi sayangnya meskipun mereka adalah anak-anak sultan dari ortu yang super tajir, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghargai uang. Bahkan sehari-harinya hidup berfoya-foya, seenaknya dan suka berbuat ulah. Mulai dari Javier yang sibuk party, jalan-jalan sama circle bisnisnya yang gak jelas, padahal harusnya mendatangi meeting perusahaan ayahnya. Barbara yang kebelet nikah sama cowok bisnismen bangkrut bernama Peter, yang jelas-jelas mau memanfaatkan kekayaan keluarga Barbara saja. Juga Carlos yang sering bolos kuliah dan asik ngudut daun haram di kampus, bahkan berhasil oleh dengan dosennya dong. Yang mana banyak mahasiswa lain ikut-ikutan ngudut karena mereka tahu jika Carlos tidak akan ditegor kampus sebab ayahnya Herman adalah konglomerat terkenal. Wah, mumet ya kan? Begitu Herman mengetahui sikap anak-anaknya yang semakin kacau, dia pun langsung terkena serangan jantung ringan dan harus cepat dibawa ke rumah sakit. Dan inilah kami adalah keluarga Nobles. ¿Con qué la vas a mantener? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues no te puedes casar. Punto. Javi no se fue a Chiapas. En Miami Me dice eso. y los demás alumnos lo están como a tu hijo, Germán. Llévame al hospital. Nobles bersaudara pun buru-buru ke rumah sakit setelah dikabari ayahnya terkena serangan jantung ringan, dan untungnya pertolongan dokter tepat waktu. Tapi lur, udah jelas-jelas ayahnya sakit, di kamar pasien Javier, Barbara, dan Carlos malah ribet ngomongin obat yang dipakai sama dokter, dikait-kaitin lagi sama film. Melihat tingkah anak-anaknya yang semakin tidak terkontrol, Herman pun berencana untuk membuat suatu konspirasi bersama sohib sekaligus partner bisnisnya, yaitu Anwar, demi memberikan pengalaman hidup kepada ketiga anaknya yang sangat manja dan tolol tersebut. Pudimos disolver el coágulo. ¿No se usa eso para hacer bombadas? ¿Por qué no le dan chance a su papi para que descanse? Tenías razón. Mis hijos necesitan Te lo dije. una lección a esto. Trata la vida. Abuelo Rick, nieto mis. ¿Entiendes? Beberapa hari kemudian, ketiga bersaudara itu pun panik bukan main ketika kartu kredit, rekening bank, serta nomor HP pasca bayar mereka tiba-tiba diblokir. Selain itu, asisten keluarga Nobles juga memanggil mereka bertiga ke rumah ayahnya. Lalu ketika Javier, Barbara, dan Carlos tiba di sana, mereka pun semakin terkejut melihat mobil polisi yang berdatangan. ¿Qué está pasando? No, es ilegal lo que están haciendo, ¿eh? No pueden entrar. Niños, a la cocina.
¿Por qué estás vestido como Jacinto, papá? Herman yang bersembunyi di dalam rumah pun menyuruh anak-anaknya serta asisten rumah tangga sekaligus pengasuh Nobles bersaudara yaitu Margarita untuk buru-buru kabur dari sana naik taksi. Di perjalanan Herman pun menjelaskan jika partner bisnisnya yaitu Anwar telah kabur ke luar negeri dan menggelapkan uang perusahaan yang seharusnya diberikan ke para penanam modal. Karena tidak bisa bayar, negara pun membekukan perusahaan sementara, menyita semua aset dan akan menahan Herman beserta anak-anaknya selaku pemilik perusahaan Nobel. Tenemos dinero para pagarles y nos quieren meter en la cárcel. Que descubrieron un desfalco enorme. Algo, pa. Un fraude. ¿Anora se fue de México? ¿Con el dinero? No lo quiero creer, pero de amigos ni parientes, no nos con nadie, ¿entendido? Sudah pasti situasi tersebut memaksa Barbara untuk menunda pernikahannya dengan Peter. Selain itu, agar tidak ketahuan polisi, Herman pun akan membawa anak-anaknya tinggal sementara di rumah peninggalan sang kakek yang sudah sangat-sangat reot dan berada di lingkungan kumuh. Apakah semua itu beneran? Enggak, Lur. Penggelapan uang sampai rekening-rekening mereka yang terblokir jelas adalah rencana Herman untuk menyadarkan anak-anaknya bahwa mereka harus menghargai kehidupan. Selain itu, Anwar juga baik-baik saja dan sedang menggantikan posisi CEO perusahaan Nobles sementara waktu selama Herman tidak ada di kantor. Di lain sisi, Javier, Barbara, dan Carlos pun tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi karena nomor HP mereka terblokir dan mau nggak mau, suka nggak suka, mereka bertiga harus mulai bekerja mencari uang demi kebutuhan sehari-hari juga membetulkan rumah reot tersebut. Mamam, 180 derajat berubah seketika, ya kan? ¿Estás loco si crees que yo voy a poner un pie ahí adentro? Hay muchísima humedad aquí, pa. No hay agua. Necesitamos una lana para arreglar la casa, comer. Di hari pertama, Javier menemui teman-teman circle bisnisnya untuk mewujudkan ide usahanya bernama SPBU VIP, yaitu layanan pembelian bensin secara gosen. Akan tetapi teman-temannya sebenarnya tidak begitu yakin dengan ide Javier dan ternyata selama ini cuma pingin kumpul-kumpul party bersamanya, dibayarin lagi ya kan. Sementara itu lewat telepon umum, Barbara menjelaskan kondisinya pada pacarnya Peter, juga meminjam uang $5.000 atau sekitar 75 juta. Tapi Peter pun menolak dengan berbagai alasan karena sebenarnya dia juga nggak ada duit pasca kebangkrutannya. Untungnya setelah itu Barbara masih bisa menggadaikan jam milik Javier sebesar beberapa ratus dolar. Di lain sisi, si bungsu Carlos mendapat bantuan dari ayah temannya dengan terpilih bekerja di sebuah bank kecil. Javi. Sabe perfectamente que le debo al fisco. Bye. Amor. Reporta tentaciones el 8. Empieza la semana que entra. Con lo que cuesta cada prenda, ¿no crees que me puedes pagar mejor? Ketika makan malam, Nobles bersaudara memberikan uang yang berhasil mereka dapatkan hari itu. Javier dapat keuntungan kecil setelah jadi calo tiket dadakan, sedangkan Carlos sudah diterima kerja di bank. Mendengar semua cerita itu juga nominal yang diberikan anak-anaknya, Herman pun memaksa mereka berjuang lebih keras lagi untuk menghidupi diri mereka sehari-hari di rumah tersebut. Tapi tak lama kemudian, Margarita yang tidak tahu menau tentang rencana Herman sebenarnya tiba-tiba datang ke rumah bersama ponakannya Lucho dan memberi mereka sejumlah uang serta baju-baju yang masih tersisa di rumah Herman sebelumnya. Selain itu, Margarita juga menyuruh Lucho untuk memberi pekerjaan kepada anak-anak Herman. Alhasil Javi menjadi supir bis Kopaja cabang Spanyol, sedangkan Barbara bekerja di restoran sebagai pelayan. Sementara Carlos di kantor barunya dia harus mencukur rambut dan jenggotnya yang sangat semrawut itu agar menjadi lebih rapi. Señorita, digo, llevo esto a este lado, no puede ser.
Sudah pasti karena terbiasa hidup enak, muncullah masalah-masalah di lingkungan kerja mereka yang memang disebabkan oleh mereka-mereka sendiri ya kan. Barbara yang jutek sama pelanggan sampai dihukum beli bahan-bahan restoran ke pasar bersama Lucho lah. Javier yang kebut-kebutan karena nggak terima disalip supir lain. Serta Carlos yang kena omel atasannya karena keliru mencatat keuangan bank. Sementara anaknya pergi bekerja, meski tinggal di rumah reot, Herman masih dapat makanan-makanan mewah serta pekerja-pekerjanya yang membersihkan seluruh rumah. Cortesía del señor Anwar. Saat makan malam setelah menaruh uang hasil kerja anaknya yang dimasukkan ke dalam kotak kecil, Herman pun baru tahu jika Barbara memiliki sindrom bulimia atau gangguan psikologis yang membuat penderitanya sangat-sangat memilih makanan. Maka dari itu Barbara sering memuntahkan makanan sampai menghitung semua kalori yang Herman serta kakak adiknya makan. Melihat putrinya seperti itu, Herman pun sempat bertanya kepada dua saudaranya, kenapa dia tidak diberitahu kondisi mental Barbara. Barbara pun geram dan menyalahkan ayahnya karena sejak Barbara kecil, Herman terlalu sibuk bekerja dan melewati hari-hari penting anaknya. Seperti Herman yang tidak hadir di wisuda Barbara atau tidak tahu Javier yang hampir dikeluarkan saat masih SMP karena sering berbuat nakal. O cuando Javi casi lo corren del liceo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas el día de mi graduación? No llegaste. Ven acá, Bárbara. Déjame en paz. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya Barbara pergi ke pasar bersama Lucho membeli bahan baku untuk restorannya. Sepanjang jalan Barbara pun mengeluh dengan situasi pasar di sana. Saat itu Barbara pun baru menyadari sikap Lucho yang terus menemani dan membantu ketika keluarganya terpuruk. Sangat berbeda dengan calon suaminya Peter. Apalagi di pasar itu sempat datang abang-abang yang iseng ke Barbara dan langsung diusir oleh Lucho. Esto parece Tailandia. Hacen todos los restaurantes del DF. ¡Está empujando! ¡Empújale más fuerte! Keesokan harinya, setelah membayar uang setoran ke pemilik bis yaitu Lucho, Javier melabrak supir bis yang sering berbuat resek kepadanya, sebut saja dia Paijo. Sempat terjadi adu jotos, tapi akhirnya Javier berhenti begitu melihat buku ekonomi yang dibawa oleh Paijo. Dan judulnya persis sama dengan yang Javier baca selama ini. Akhirnya mereka berdua pun malah ngobrol ngalor ngidul. Dan ketika Javier menjelaskan proyek gosen bensinnya yaitu SPBU VIP, Paijo pun langsung menertawakannya. Karena menurutnya orang-orang pasti lebih memilih ngantri beli bensin daripada harus nambah biaya untuk pengiriman lagi ya kan. Terbiasa dengan hidup mewah, Javier tidak menyadari bahwa di luar sana banyak orang-orang yang mengatur pengeluaran per bulan secara mepet-mepet, termasuk biaya bensin kayak aku lur. Che, flaco. Esa es la de mi vida, carnal. Mucho gusto, flaco. Gasolineras VIP. Sedangkan Barbara, kebiasaannya sebagai anak orang kaya yang suka seenaknya pun juga berdampak di hari-harinya sebagai pelayan. Selain sering jutek ke pelanggan, Barbara juga protes soal bonus gajian ke pemilik restoran. Padahal perhitungannya udah bener lur. Untungnya Lucho pun mengingatkan jika Barbara harus merubah sikapnya agar bisa terus bekerja di tempat itu. Sementara Dek Carlos termakan rayuan bosnya yang mengajak beraselole, dan itu kerap kali dilakukan oleh mereka dong. Tu novia aprenda cómo funciona aquí si no quieres que se vaya. Llegas, te piden la cuenta y le haces ¡Ash! ¡Ash! ¡Mamá de Ash! Como a ti te gustaría ser atendida. Coqueteales, tú sabes cómo hacerle. ¿Tú qué me das a cambio? He sido una niña contigo y... Ketika yang lain sedang ngecat rumah, Javier mengerjakan jurnal pengeluaran di rumah. Namun setelah dicek oleh ayahnya Herman, ternyata banyak kesalahan penulisan di sana. 1340 jadi 1430 lah, total jadi tolat, sampai Barbara jadi Brabara. Javier pun mengatakan jika dia mengalami disleksia, di mana cara kerja otaknya berbeda dengan orang-orang biasanya, dan itu membuatnya sering kebolak-bolak tiap nulis. Ayahnya pun bingung sejak kapan anaknya seperti itu, dan Javier menjelaskan bahwa dulu Herman lah yang menyuruh anak-anaknya konsul ke psikolog setelah ibu mereka meninggal. Tapi Herman tidak mengecek hasil tes anak-anaknya, jadi dia tidak tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh mereka.
Carlos dan Barbara sempat mengolok-olok karena ayah mereka selama ini cuma kirim-kirim uang saja untuk menangani masalah mental anaknya, namun tidak peduli dengan hasil tesnya. Mendengar itu, Herman pun marah dan mengatakan jika dia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya karena tidak semua-muanya bisa dihandle sendirian sepeninggalan istrinya, dari fokus mencari nafkah sampai memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Sedangkan menurut Herman, ketiga keturunan kandungnya itu hanya bisa mengeluh dan mengeluh. Soy disléxico. Iba a terapia y todo. Tú la pagabas. Oye, ¿y por qué pones Tolate en vez de Total? Se les muere su madre, Que Dios la tenga. que vayan a ver un psicólogo. Manejé la situación y ustedes solo se quejan. Ya me tienen hasta la comentarios idiotas. Akan tetapi sejak kejadian itu, Herman pun jadi lebih mengetahui karakteristik anak-anaknya. Javier yang disleksia, Barbara dengan bulimianya, sedangkan Carlos bermasalah pada sikapnya di kampus dan suka wanita-wanita lebih tua. Keesokan harinya ketika makan malam, terlihat mereka yang bisa ngobrol dengan santai membahas masa lalu masing-masing. Seakan-akan sudah menerima keadaan ekonomi keluarga mereka, Javier, Barbara, dan Carlos pun menjadi lebih semangat dalam menjalani pekerjaan mereka. Juga serius merenovasi rumah bekas kakek Nobles yang mereka tinggali sekarang. Selain itu, lambat laun Barbara sudah melupakan Peter dan berbalik mencintai Lucho yang bersedia membantu dan menemaninya ketika Barbara sedang terpuruk. Pedí salsa roja, no verde. Perdón, ahorita se lo resuelvo. Vamos a ver y a celebrar. ¡Felicidades! Tapi tiba-tiba saat Barbara dan Javier masih di luar dan Carlos lagi mandi, Peter datang silaturahmi menemui Herman dan mengatakan jika dia telah memeras Anwar untuk mengetahui alamat kediaman Herman sekarang. Peter pun menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui jika segala kasus penipuan dan pembekuan aset keluarga Nobles hanyalah akal-akalan Herman belaka untuk menyadarkan anak-anaknya. Maka dari itu Peter menggunakan kesempatan ini untuk memeras Herman dengan meminta warisan dan ingin menikah dengan Barbara, atau Peter akan membocorkan konspirasi Herman yang tentunya akan membuat ketiga anaknya hilang kepercayaan kepada ayahnya sendiri. Jelas Herman pun menolak mentah-mentah permintaan Peter. Namun tak lama kemudian Javier dan Barbara sampai rumah, begitu pula dengan Carlos yang selesai mandi. Mereka bertiga pun terkejut melihat Peter dan dengan liciknya Peter mengatakan bahwa dia telah menjual beberapa asetnya demi membayar hutang-hutang perusahaan Nobles sehingga pemerintah telah mengembalikan aset mereka seperti sedia kala. Udah sebenarnya bangkrut, sok-sokan jadi penyelamat lagi. Nobles bersaudara pun begitu sumringah sekaligus berterima kasih kepada Peter karena mereka akhirnya bisa meninggalkan kehidupannya yang melarat di rumah itu. Di lain sisi, Lucho tidak bisa berkata apa-apa karena Barbara dan Peter akan melanjutkan proses pernikahannya. Apalagi Peter telah membantu keluarganya keluar dari masalah, padahal ngibul ya kan. Sedangkan Pak Herman sendiri hanya bisa terdiam menerima keadaan dan tidak akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak menyakiti perasaan anak-anaknya. Hablé con mi tío y le convenzo. Piedades como aval. Años con el sindicato. Tú fuiste nuestro salvavidas. Gracias. ¿Clausurado? Beberapa hari setelahnya, Barbara pun langsung mempersiapkan gaun pernikahan, sedangkan Herman dengan sangat terpaksa akhirnya menerima permintaan Peter untuk melimpahkan hak atas harta Nobles kepadanya. Namun dengan satu syarat, Peter akan mendapatkan harta tersebut setelah resmi menikah dengan Barbara. Y no será tuyo hasta que te cases con Bárbara.
Esok paginya nggak pakai lama Peter pun melamar Barbara. Dan begitu dia setuju, Peter akan segera membawanya ke KUA. Sementara itu karena galau dan gelisah, Herman pun menemui Margarita untuk curhat di rumahnya dan menjelaskan semua konspirasinya demi menyadarkan ketiga anaknya. Margarita pun mengatakan bahwa apapun yang terjadi, Barbara jangan sampai menikah dengan Peter. Menurutnya tidak akan menjadi masalah jika Herman memberitai konspirasi pura-pura bangkrut ke anak-anaknya. Memang Herman akan menghadapi amarah Javier, Barbara, dan Carlos. Namun lama-kelamaan mereka pasti bisa memaafkan dan menerima Herman kembali. Karena sejatinya ketiga Nobles bersaudara sudah dewasa dan akan menyadari jika niat ayahnya hanya satu, yaitu untuk menyadarkan mereka akan pentingnya menghargai uang dan jerih payah seseorang. Tendrá que pagar una penitencia por haberlos engañado. Hay mucho amor detrás. También lo van a ver con el tiempo. Eso sí, no deje que Bárbara se case con ese Peter. Que te cases conmigo. Quiero que vayamos al registro civil tú y yo. Setelah itu Herman pun langsung menelpon Javier dan menyuruhnya datang bersama Carlos untuk berkumpul di kantornya. Namun brengkesnya begitu Herman menghubungi Barbara, HP-nya pun langsung direbut oleh Peter karena dia tidak ingin Herman mengatakan sesuatu yang akan membatalkan pernikahannya dengan Barbara. Javi, ven a mi oficina, por favor. Y avísale a tu hermano que quiero hablar con él. Déjame. No, ahora no podemos. Herman pun buru-buru menelpon temannya Barbara dan akhirnya mengetahui jika anaknya itu sedang OTW ke KUA bersama Peter. Saat itu juga Herman langsung menuju KUA bersama Anwar, juga Carlos dan Javier yang baru datang. Hermana está a punto de regarla a cacho. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Engañando a Bárbara. Le voy a partir su madre. ¿Alguien de apellido Noble casando ahorita? Sí, en el patio. Alhamdulillahnya Herman dan kedua anaknya datang tepat waktu sebelum Barbara menandatangani surat nikahnya. Begitu ketiga Nobles berkumpul, Herman pun langsung menjelaskan yang sebenar-benarnya jika kasus penipuan serta pembekuan aset oleh negara hanyalah sebatas konspirasinya dengan Anwar dan tidak benar-benar terjadi. Itu semua dilakukan oleh Herman untuk menyadarkan anak-anaknya bahwa hidup mereka terlalu manja, suka berbuat seenaknya dan foya-foya. Sedangkan Peter memeras Herman demi mendapatkan harta warisan untuk membayar hutang-hutangnya. Este payaso me quiso chantajear porque descubrió el montaje. Nunca hubo fraude, nunca quebramos. Todo lo monté yo, todo. Alhamdulillahnya pernikahan itu berhasil dibatalkan. Namun setelah mengetahui rencana ayahnya Herman, Nobles bersaudara pun kecewa dan meninggalkan ayahnya begitu saja. Akan tetapi berkat semua pengalaman tersebut membuat ketiga anak itu sadar akan masa depannya. Javier akhirnya bekerja sama dengan Pak Ijo untuk membuka jasa servis bis Kopaja separkiran-parkirannya. Barbara kembali bekerja di restoran dan dilamar oleh Lucu. Sedangkan Carlos sudah keluar dari bank dan memiliki pekerjaan yang lebih baik serta kencan dengan wanita seusianya. Nah gitu dong, masa sama MILV terus? Ya. Di samping itu mereka semua juga menyelesaikan renovasi rumah kakek Nobles dan tinggal di sana lagi. Le tuvo que dar su toque personal. No sabía que se trajeran. ¿Cocinaste tú? Charlie agarró una novia de su edad. Setelah cukup lama menahan rindu dengan anak-anaknya, bertepatan dengan ulang tahun Barbara, Herman pun memberanikan diri untuk menemui mereka yang sedang berkumpul di rumah kakeknya. Herman menjelaskan jika sebelumnya dia berniat untuk memberikan pelajaran hidup kepada anak-anaknya. Akan tetapi justru anak-anaknya lah yang memberikan pelajaran hidup kepada Herman sendiri. Karena setelah kejadian itu,
Herman pun sadar setelah istrinya meninggal, dirinya terlalu sibuk bekerja dan hanya menitipkan anak-anaknya pada Margareta. Meskipun mereka memiliki kekayaan yang sangat melimpah sejak kecil, tetap saja Nobles bersaudara adalah seorang anak yang membutuhkan perhatian orang tua, khususnya ayahnya yang masih sehat walafiat. Sedikitnya perhatian yang Herman berikan membuat Javier hanya mengerti foya-foya dan suka mengeluh. Barbara yang mudah diperdaya laki-laki bangkrut, dan Carlos yang kehidupan kuliahnya sangat kacau balau. Les quise dar una lección, pero ustedes me la dieron a mí. Pásale. Karena telah menyadari kesalahan masing-masing dan sang ayah Herman juga telah meminta maaf secara tulus, Javier, Barbara, dan Carlos pun mempersilahkan ayahnya masuk ke dalam rumah dengan sangat hangat. Setelah semua yang terjadi, suasana pun sekarang kembali menjadi cair dan bahagia. Keluarga Nobles akhirnya kembali berkumpul bersama sebagai pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di akhir film kita diperlihatkan Peter yang masuk penjara karena tidak membayar hutang-hutang pajaknya kepada negara. Mana satu sel sama 2 hombreng lagi, mampus, kapok. Oficial, esto no es justo. Exijo inmediatamente hablar con el juez. Ya aquí hay de sobra. Abuyar, banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal tanpa kita sadari, keluarga adalah harta yang tak ternilai. Dan kebersamaannya adalah sebuah kehangatan yang tak pernah usai. Assalamualaikum, sayangilah keluargamu lur, love you.